Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi pada kelas kita di pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan membahas materi mengenai sistem pertahanan tubuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar yang akan kita gali, yaitu pada KD 3.14, yaitu mengenai menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Kemudian KD yang kedua itu ada 4.14, di mana melakukan kampanye penting, partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu di mana kita dapat menganalisis dan mendeskripsikan fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh, serta faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Di mana kita memiliki sikap religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin, dan memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di era-era saat ini, mungkin kalian bisa mengenali apa yang sedang tinggi-tingginya pada saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Di mana pada saat ini sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik sangat penting dalam memerangi COVID-19. Ini dikutip dari CNN pada hari Selasa tanggal 4 bulan Agustus 2020, di mana sebuah artikel ilmiah baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Immunology, di mana artikel ini mengemukakan kemungkinan yang cukup melegakan, di mana disebutkan bahwa sebagian besar dari populasi manusia tampaknya memiliki sel-sel kekebalan tubuh yang mampu mengenali bagian-bagian dari virus SARS-CoV-19. Kemudian kemungkinan sel-sel tersebut memberi kekuatan bagi tubuh untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Nah, kasus ini kita akan menggali lebih lanjut, di mana terkait dengan materi kita, yaitu mengenai sistem imun. Kalian pasti tidak asing kan dengan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh ini bisa disebut dengan sistem imun. Nah, pada tubuh kita ini memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan menghadapi ancaman bibit penyakit. Nah, banyak cara tubuh melakukan pertahanan, dan semua cara disebut kekebalan atau imunitas. Nah, kekebalan tubuh ini berkaitan dengan zat asing yang masuk dan zat anti yang melawannya, di mana kekebalan tubuh atau imunitas merupakan reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk, di mana semua zat yang direspon melalui imunitas disebut antigen atau imunogen. Nah, apabila antigen ini masuk ke dalam jaringan tubuh, protein tubuh yang disebut antibodi atau imunoglobin ini segera dikeluarkan, dan sel-sel khusus yang disebut dengan sel T dibentuk. Nah, contohnya itu mikroorganisme dan virus yang berhasil memasuki jaringan tubuh ini, di mana mengandung sejumlah antigen, kemudian menjadi respon imunisasi untuk mencegah dan mengendalikan munculnya penyakit. Ternyata luas juga ya mengenai sistem imun. Untuk pengertiannya sendiri, di sini ada dua, yaitu ada sistem pertahanan tubuh dan sistem imunitasnya atau kekebalannya. Nah, pengertiannya sendiri yaitu sistem pertahanan tubuh ini atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Nah, untuk imunitas kekebalan sendiri itu adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Pada tubuh kita ini memiliki fungsi sistem kekebalan tubuh ada 4 ya. Yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk
ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Kemudian yang kedua ada melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau makanan tertentu, serbuk sari dan rambut binatang, serta zat kimia atau obat-obatan dan polutan. Kemudian yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Kemudian yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Oke, lanjut ya. Di sini ada mekanisme pertahanan tubuh di mana imunitas bawaan sejak lahir merupakan komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada tubuh manusia atau tubuh kita sendiri ya, itu memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu yang pertama ada pertahanan non-spesifik atau alamiah dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Oke, di sini ada yang pertama ada pertahanan non-spesifik, di mana pertahanan non-spesifik ini adalah kekebalan tubuh yang bawaannya itu emang sudah ada sejak sebelum kita dilahirkan dan sesudah kita dilahirkan. Nah, yang pertama itu ada pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh, di mana menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Di mana pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh ini terdapat 3, yaitu ada membran mukosa, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, kemudian yang terakhir ada pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin. Yang pertama ada membran mukosa, di mana melapisi permukaan bagian dalam tubuh, mengekskresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen, serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Kemudian melalui cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, di mana zat kimia ini membutuhkan lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Kemudian yang terakhir ada pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin, di mana berperan juga dalam pelindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Kemudian pertahanan non-spesifik selanjutnya itu yang kedua ada fagositosis, di mana merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh, yaitu melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia, di mana makrofag ini dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya atau monosit, dan sistem makrofag moneklus. Nah, ini merupakan mekanisme fagositosis, di mana di sini ada opsonin, partikel, fagosom, filamen aktin, lisosom, fagolisosom, dan lisosom. Nah, untuk keterangan gambarnya sendiri itu ada di samping ya. Nah, selanjutnya ada pertahanan non-spesifik yang ketiga, yaitu tentang inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Nah, tujuannya dari inflamasi ini itu untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, dan membersihkan debris serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Nah, di sini ada gambar pertahanan saat terjadi luka. Nah, ini sumber dari http pahamivi.com. Di sini ada pembuluh darah, ada patogen dan senyawa kimia, dan di mana di sini pembuluh darahnya itu mulai mengalir, dan luka-luka ini, bakteri-bakteri yang luka dari luar ini berpindah-pindah. Kemudian di sini ada keluar bakterinya itu. Jadi keterangannya kayak gini, di mana jaringan mengalami luka, kemudian merangsang mastosit mengeluarkan baik
histamin maupun senyawa kimia lainnya. Di mana terjadi yang gambar kedua ini terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit atau neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir ada gambar yang ketiga di mana sel-sel ini kemudian memakan patogen. Nah, untuk pertahanan non-spesifik selanjutnya itu yang keempat ada zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Nah, zat antimikroba ini terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus komplemen, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Nah, ini adalah contoh gambar salah satu mekanisme zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh, yaitu mekanisme interferon, di mana yang pertama ini virus menginfeksi sel, kemudian yang kedua ini di sini gen interferon virus masuk ke inti sel, dan yang ketiga molekul interferon ini keluar kemudian menuju interferon dan masuk ke sel lain sebagai benda asing. Nah, setelah dari interferon ini menuju interferon menstimulasi sel di mana untuk menyusun protein antivirus, dan yang terakhir protein antivirus memblokir reproduksi virus. Selanjutnya itu ada pertahanan spesifik atau adaptif, di mana sistem pertahanan tubuh spesifik ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Untuk komponen respon yang pertama itu ada komponen respon imunitas atau spesifik, di mana terdapat dua, yaitu ada antigen dan antibodi. Yang pertama, antigen ini adalah zat merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi yang terdiri atas bagian determinan antigen atau epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi melainkan harus bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Kemudian untuk yang kedua itu ada antibodi, di mana protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, kalau ini adalah bentuk-bentuk dari imunoglobin. Di sini ada IgG, IgD, IgE, IgA, dan IgM. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu ada IgG yang warnanya biru kuning ya, bentuknya itu seperti rantai Y, kayak gitu kan, Y gambarnya tuh. Ini merupakan jumlah paling banyak 80%, jumlahnya akan lebih besar setelah perjalanan pertama. Nah, untuk IgG ini nah selanjutnya itu ada IgD yang nomor 2 yang warnanya itu hijau kuning ya. Nah, rantainya itu berbentuk seperti kalau itu kayak Sagittarius kali ya. Nah, di sini itu IgD itu adalah membantu memicu respon fungsinya itu ya membantu memicu respon imunitas, di mana jumlahnya itu sedikit ya. Nah, selanjutnya ada IgE yang warna kuning ungu. Nah, rantainya itu berbentuk G. Nah, di sini itu menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. Nah, selanjutnya itu ada IgA. IgA ini adalah dimer, warnanya itu ada kuning, oranye, kuning, biru. Nah, ini tuh ada kayak bentuk rantai A, itu rantai A. Nah, IgA ini fungsinya itu melawan mikroorganisme, banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. Kemudian yang terakhir itu ada IgM atau pentamer, di mana bentuknya itu seperti rantai apa ya, R kali ya. Rantainya itu belibet gini, warna itu ada kuning, ungu,
berbagai macam-macam bentuknya juga. Nah, fungsinya ini adalah antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi yang menetap di pembuluh darah. Nah, untuk selanjutnya itu ada interaksi antibodi dan antigen, di mana terdapat fiksasi komplement, kemudian ada netralisasi dan agulinasi serta prepitasi, di mana fiksasi komplement ini adalah aktivitas sistem komplement yang terjadi oleh antibodi, di mana jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement ini diaktifkan dan memicu aktivasi protein-protein berikutnya, di mana hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis. Kemudian yang kedua ada neutralisasi, di mana terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga ada aglutinasi, di mana terjadi penggumpalan jika antigen berupa materi partikel. Dan terakhir ada presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Nah, selanjutnya ini ada jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Jenisnya itu ada 2. Yang pertama ada imunisasi aktif dan yang kedua ada imunisasi pasif. Imunisasi aktif ini diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Kemudian yang kedua ada imunisasi pasif, di mana jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Nah, imunisasi pasif ini juga terdiri dari 2, yaitu ada imunisasi pasif alami dan imunisasi pasif buatan. Di mana imunisasi pasif alami ini terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Kemudian ada yang kedua imunisasi pasif buatan, di mana terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Kemudian selanjutnya yang keempat ada sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas, yaitu ada 4 ya. Yang pertama ada sel B atau limfosit B yang berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Nah, sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi, dan sel memori ini juga berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Kemudian yang kedua ada sel T, limfosit T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik saat pengenalan antigen, di mana sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Nah, sel T sitotoksik dan sel T penolong dan sel T supresor. Kemudian yang ketiga itu ada makrofag. Makrofag ini adalah sel fagosit besar dalam jaringan, di mana berasal dari pengembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Dan yang terakhir ada sel pembuluh alami atau NK natural killer, di mana sekumpulan limfosit non T dan non B yang bersifat sitotoksik. Kemudian di sini ada mekanisme respon imunitas humoral atau diperenterai atau antibodi. Diperenterai antibodi ada 5 mekanisme, yaitu ada 5 perjalanan. Yang pertama ada antigen masuk ke dalam tubuh akan dibawa ke limfosit B dan aktivatis limfosit, kemudian dilanjut menuju aktivasi limfosit B yang dimana menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Kemudian dilanjut menjadi tiruan sel B diferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi, selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Kemudian selanjutnya itu dari tiruan sel B ini menuju kompleks antigen-antigen antibodi untuk menginaktifkan antigen. Kemudian yang terakhir yaitu tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori, di mana berfungsi dalam proses imunitas sekunder jika terjadi perpajangan antigen yang sama secara berulang. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme respon imunitas seluler atau diperenterai sel. Yang pertama ada ekstraseluler, di mana antigen misalnya bakteri ditelan makrofag yang mengandung fragmen protein pepsida
peptida dari antigen tersebut. Nah, dari antigen tersebut menuju makrofag yang membentuk molekul MCH kelas 2. Kemudian selanjutnya juga dilanjutkan menuju MCH kelas 2 ini menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkannya ke sel T penolong. Nah, dari sel T penolong ini akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Kemudian mekanisme respon imunitas seluler selanjutnya itu ada intraseluler, di mana yang pertama antigen misalnya virus menginvasi sel tubuh menuju sel tubuh membentuk MCH kelas 1, kemudian dari MCH kelas 1 ini menangkap peptida virus dan membawa ke permukaan sel dan memperlihatkannya ke sel T sitotoksik atau CTL, di mana CTL juga akan teraktivasi oleh kompleks MCH kelas 1, peptida virus, dan sel T penolong. CTL kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan membunuh sel yang terinfeksi. Nah, dari CTL ini tidak akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Nah, mungkin sudah selesai ya materi pertemuan kali ini. Akan Ibu lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dan gangguan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Nah, mungkin waktunya juga sudah habis. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa dikumpulkan dulu untuk minggu depan ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Ibu pamit undur diri, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.